Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga Alhamdulillah kita telah Allah sampaikan di bulan Ramadan ini, atau bulan puasa yang ke-18, puasa yang ke hari ke-18. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, atas nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat kita, sedekah kita, salat malam kita, dan semua amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar di bulan Ramadan ini kita keluar di bulan Ramadan ini mendapatkan kesucian lahir dan kesucian batin. Alhamdulillah, kita bersyukur kita memasuki bulan Ramadan yang ke-18, yaitu bulan Ramadan di 10 hari kedua ya. Jadi bulan Ramadan dibagi menjadi tiga bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Dan kita berada di 10 hari kedua, di mana 10 hari kedua ini Allah turunkan rahmat kepada hamba-hambanya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis mengenai keutamaan bulan Ramadan ataupun fadilah bulan Ramadan. Telah sampai kita kepada hadis yang ketiga. Lalu kita sekarang akan membahas hadis yang keempat mengenai fadilah ataupun keutamaan bulan Ramadan. Dari Ubaidah bin Samir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari menjelang bulan Ramadan telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Pada bulan itu Allah akan meliputimu dengan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa, dan doa-doa dikabulkan. Allah memandang perlombaanmu pada bulan itu dan membangga-banggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kebaikanmu kepada Allah. Sungguhnya orang yang celaka pada bulan itu ialah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini memberitahukan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana pada bulan Ramadan ini semua doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan ini ya, dengan tidak melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Jadi baiknya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kita kepada hari yang ke-18 ini, kita introspeksi diri, kita muhasabah ya. Kita perbaiki ibadah-ibadah kita yang masih banyak kekurangan ya, masih jauh dari kesempurnaan. Kita mencoba untuk memaksimalkan ibadah kita. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah turunkan rahmat di bulan ini ya. Dan semua dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apapun gitu, ketika kita mengaku ya, banyak dosa, maka inilah kesempatan yang harus kita manfaatkan bagi orang-orang yang dipenuhi dosa-dosa seperti kita semua yang memiliki banyak dosa. Maka bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk membakar hangus semua dosa-dosa kita, dan doa-doa semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi secara umum orang-orang yang berpuasa ya, khususnya bulan Ramadan, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa kepada Allah. Secara umum di sepanjang hari. Tetapi ada waktu-waktu khusus di bulan Ramadan ini ya, ketika orang berpuasa itu ada doa
yang sangat mustajab. Yang apabila suatu hamba berdoa, maka insya Allah akan Allah kabulkan. Yaitu diantaranya ketika doa menjelang berbuka, ya, ketika kita tahu bahwa waktu maghrib, maka kita persiapkan, ya, 15 menit ataupun 30 menit sebelum azan, ya, kita persiapkan di situ untuk berdoa, untuk kita sampaikan doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah salah satu daripada doa-doa mustajab. Dan insya Allah jika kita berdoa pada waktu itu, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Lalu diantaranya yang lain itu adalah doa di sepertiga malam akhir atau di waktu sahur. Jadi ketika banyak orang-orang yang lalai di waktu itu, yang banyak di waktu itu orang-orang melakukan kelalaian, ya, maka disitulah kesempatan kita, ya, untuk memohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, ya. Jadi ketika orang pada saat menjelang berbuka sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk dipersiapkan untuk berbuka, dan juga pada saat sahur orang sibuk, ya, dengan santapan sahurnya, maka kesempatan kita pada waktu itu ketika orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, maka kita berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dua waktu itulah yang harus kita manfaatkan, yaitu doa menjelang berbuka, lalu doa di waktu sahur, ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan kesibukan kita, gitu kan. Jadi ada baiknya kita persiapkan, ya, kita atur waktu kita sebaik mungkin sehingga menjelang berbuka kita tidak habiskan waktu untuk menonton televisi, di depan televisi, ataupun melihat tayangan-tayangan yang kurang bermanfaat, ya, ataupun mengobrol hal-hal yang tidak penting, gitu kan, yang kurang bermanfaat. Dan juga di waktu sahur, gitu kan, ya, banyak tayangan-tayangan televisi, hiburan-hiburan yang melalaikan, gitu kan. Ada baiknya kita manfaatkan waktu tersebut untuk memohon kepada Allah kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, ya. Oke, sekarang kita akan beralih kepada hadis yang kelima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan banyak ruh-ruh dari neraka setiap siang dan malam, yakni pada bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam ada satu doa yang dikabulkan. Jadi ini masih berkaitan, ya, dengan hadis sebelumnya, yaitu berkaitan dengan doa, ya. Lalu inilah dalil yang mengatakan bahwa pada bulan Ramadan ini, ya, jadi banyak ruh-ruh itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika di dalam kubur ada orang-orang yang dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa, maka di bulan Ramadan ini mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dibebaskan oleh Allah, tidak disiksa. Inilah keutamaan